Oke, kembali lagi dengan saya Yoga. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi yang lebih advance, yaitu kita akan membuat aplikasi menggunakan CMake dan juga AI, di mana CMake ini bisa dibilang adalah tools yang bisa kita gunakan untuk membuat blueprint bagaimana program utama kita akan ditulis, kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, oke, di sini CMake itu adalah namanya Build System Generator, yaitu alat yang membantu kita membuat file konfigurasi untuk membangun proyek C++ secara otomatis ya. Ada compile dan juga link. Nah, nanti si Make di sini bisa dibilang dia itu yang membuat blueprint bagaimana kita akan membuat proyek C++ kita. Si Make ini bukan compiler, tapi alat yang memberi instruksi kepada compiler ya. Compiler yang digunakan seperti G++, Clang, ataupun MSVC tentang bagaimana proyek harus dibangun ya. Jadi dia memberi instruksi ke compiler proyeknya ini akan dibangun seperti apa. Tuh. Bisa dibilang si Make ini yang bikin blueprintnya. Nah, ini ada materi tentang si Make. Kalian bisa tonton aja terlebih dahulu. What is a toolchain and how does CMake fit into it? Let's look at GCC. When a software developer wants to take source code and build a working program, he'll run a tool called Make. And Make, in turn, will call GCC, the compiler. GCC will internally use multiple tools. So first, your source code gets run through CPP, the C preprocessor. After that, it gets run through the actual compiler called CC1, and that takes the source code and turns it into assembly code for your CPU. Then the assembler is run gas. And that'll take the assembly code, turn it into machine code, and then the machine code from all the source files are linked together using LD, the linker, and then you have a working program. That is the toolchain. So how does CMake fit into all of this? CMake fits at the top of the chain. It reads in its own scripts and then generates a build script for all the major toolchains for all the major operating systems. If you want to know how to do that, check out my other CMake videos or head to cmaketutorial.com. Nah, oke, seperti yang bisa kalian lihat tadi ya, si Make di sini dia sebagai build generator membuat konfigurasi-konfigurasi file dan juga library yang akan digunakan nantinya untuk program utama. Nah, nanti di bawahnya si Make itu ada urutan-urutan tadi, nah itu disebutnya toolchain. Toolchain itu adalah kumpulan alat yang digunakan untuk membangun program C atau C++ ya. Terdiri dari compiler, linker, assembler, standard library, dan juga debugger. Nah, toolchain ini dianggap sebagai peralatan lengkap untuk membangun aplikasi. Nah, fungsi toolchain yaitu untuk menerjemahkan kode C++ menjadi kode mesin, menghubungkan file objek menjadi executable, menyediakan standar C++ STL, lalu mengatur arsitektur target, misal ARM, x86 atau AVR gitu. Nah, di sini ada fungsi utama si Make. Yang pertama itu yaitu mengatur proses build secara otomatis ya. Jadi dia langsung mengenerate build-nya, yaitu nanti dia akan mengelola file sumber, header, library, dan juga dependensi. Nah, si Make juga bisa membuat file build yang sesuai platform. Dan si Mac di sini itu cross platform ya. Jadi dia bisa di Windows menggunakan Visual Studio atau MinGW, bisa di Linux menggunakan Makefile, bisa di Mac OS menggunakan Xcode. Nah, si Mac juga berfungsi untuk mengatur struktur proyek besar ya. Karena dengan si Mac kita dipermudahkan dalam mengelola banyak folder, modul, dan library dalam suatu sistem build gitu. Si Mac juga bisa menghandle dependensi, itu mengatur library eksternal dengan mudah. Library eksternal ini seperti OpenCV, SDL2, Boost, dan lain-lain. Nah, manfaat kita memakai si Mac yang pertama tadi sudah aku bilang, si Mac ini cross-platform ya. Jadi bisa sama-sama di-build di Linux, Windows, atau Mac tanpa ada perubahan yang signifikan. Build-nya juga otomatis dan lebih rapi daripada kita build sendiri ya. Jadi kita nggak perlu mengetik manual, mengetik perintah. Contoh perintah g++ file 1.cpp, file 2.cpp.
Yang lain-lain yang panjang-panjang itu nggak usah karena sudah dibuild otomatis oleh CMake. Nah, CMake juga cocok untuk proyek besar karena CMake ini efektif dalam ketika program ini terdiri dari banyak folder dan juga library. Itu. Integrasinya CMake ini bisa diintegrasikan dengan IDE, menghasilkan Project Visual Studio, Project Qt Creator, Makefile Linux, dan juga Project Celion. Nah, CMake di sini juga fleksibel dan juga banyak digunakan di industri. Saat ini CMake sudah menjadi standar industri untuk C++ modern gitu. Kenapa kita perlu menggunakan CMake? Nah, yang tadi sebenarnya berhubungan dengan fungsi utama CMake tadi yaitu menghindari kerumitan build manual ya. Karena buildnya sudah terstruktur dan juga kita dibikinin otomatis gitu oleh CMake. Nah, CMake juga memastikan proyek tetap rapi ya, supaya terstruktur dan juga mudah dikembangkan. Lalu juga memudahkan kerjasama tim karena CMake itu dia cross platform, jadi bisa digunakan di IDE ataupun OS yang berbeda gitu. Juga bisa untuk mengatur konfigurasi debug dan release secara otomatis. CMake juga bisa membuat proyek C++ menjadi profesional dan sesuai standar industri saat ini gitu. Singkatnya, CMake ini membuat proses build menjadi mudah, konsisten, dan scalable. Scalable di sini artinya kita bisa mengembangkan lagi menjadi lebih berinovasi, menjadi lebih besar gitu. Nah, ini adalah yang kita butuhkan untuk menginstal CMake. Nah, pertama nanti kalian akan buka linknya. Kalian akan install CMake, kalian akan install compiler di MSIS2. Untuk MSIS2 ini kita sudah install di video ke-9. Kalian bisa nonton video dengan judul Setup C++. Nah, dengan kita memasukkan perintah ini ya, pacman as needed, seterusnya itu buat kita install compiler. Ada dua compiler yang perlu kita install ya. Di situ sudah ada perintahnya, tinggal kita copy paste aja. Lalu juga kita akan menginstal extension karena di sini kita akan menggunakan VS Code ya. Kita akan menginstal extension bernama CMake Tools. Lalu juga untuk alur build CMake ya, untuk alur build proyek kita pertama bakal klik show all command atau ada shortcutnya Ctrl Shift P. Lalu kita bakal pencet quick start, lalu kita beri nama proyek. Nah, proyek kita ini nanti kita akan bikin namanya aplikasi kalkulator ya. Jadi kita bisa beri nama proyeknya kalkulator, lalu kita pilih bahasa pemrogramannya yaitu C++. Lalu kita pilih executable, select all, lalu add new preset. Setelah itu kita create from compiler, pilih UCRT64, lalu kita klik build, klik play, lalu filenya sudah berhasil kita buat. Nah, ketika filenya sudah berhasil kita buat, di sini kita bisa langsung prompting AI-nya untuk bikin program kalkulator kita. Nah, di sini sudah ada promptingnya, di mana nanti akan ada antarmuka atau interface GUI. Aplikasinya di sini harus ringan nih, kalian tinggal copy paste aja semuanya ya. Tinggal copy paste, masukin ke AI-nya. Untuk AI yang kita gunakan ada Copilot ya, yang udah ada dari VS Code. Jika kalian belum ada, kalian bisa install dulu di bagian extension ya. Kalian tinggal tulis AI aja, ntar muncul pilihan-pilihannya, kalian bisa install. Aku sarankan sih menggunakan yang Copilot. Nah, sekarang karena udah, kita langsung aja coba install. Ini kita bakal coba install CMake, kita bakal coba install compilernya juga, lalu setelah itu kita bakal coba prompting AI untuk bikin programnya. Tuh, langsung aja kita mulai. Oke, di sini udah terbuka ya, MSIS UCRT64. Kita akan install CMake-nya. Sini udah ada, kita bisa langsung copy paste aja. Kalau nggak bisa di copy paste, bisa ketik sendiri ya. Kan
Oke, jadi di sini udah ada ya. Langsung kita klik enter, kita tunggu. Oke, ini aja. Ada 24 package, total download size segini. Lalu kita proceed, kita klik Y. Lalu kita tunggu supaya si ini mendownload package-nya, seluruh package-nya ya. Oke, di sini udah terinstall untuk CMake-nya ya. Tadi kita udah install nih, install CMake. Lalu sekarang kita akan install compilernya. Nah, langsung aja kita klik ketikan lagi di sini. Oke, ya langsung kita enter. Oke, ini dia. Ini, bentar. Dapat dilihat di sini kalian udah ada, aku udah install. Di sini fragment as needed min gw Jakarta X86 CMake ya. Nah, di sini kenapa kita ada needed? Karena di sini artinya jika belum terinstall, maka dia bakal install. Jika udah terinstall, maka dia nggak perlu install apa-apa lagi. Maka ketika aku tadi masukin ini fragment as needed untuk toolchain untuk menginstal compilernya, nah di sini hanya muncul warning ya. Warning di sini bukan error. Ini artinya dia udah terinstall ya semuanya ya. Yang dibutuhkan untuk compilernya, jadi kita nggak perlu install lagi. Tapi kalau kalian masih belum ada terinstall, kalian tinggal lakukan proses yang sama seperti ini ya. Nanti dia bakal nunjukin berapa package yang akan diinstal. Lalu untuk proceed installation kita tinggal pencet Y, enter. Nah, nanti dia bakal install sendiri. Terus kalian tinggal nunggu. Nah, untuk ngecek versi-versinya, sini kita bisa mulai dari Jakarta 64 ya, kita klik. Kita tulis Jakarta 64. Oke. Oh, salah komen berarti. Bentar. Coba cek dari GTC version ya. Version 5.3.0, oke. Lalu udah terinstall, kita cari g plus version, kita cek lagi. Oke, udah ada ya, udah terinstall juga. Nah, lalu cek untuk CMake-nya version, oke, versi 41 should maintain and supported by Kitware. Oke, jadi ini sudah aman ya, udah terinstall. Nah, sekarang tinggal kita pindah ke VS Code untuk menginstal extension CMake Tools ya. Langsung aja kita sekarang pindah ke VS Code. Kok di sini kita udah ada di VS Code, langsung aja kita buka extension, kita akan install, cari, kita tulis CMake, kita akan install CMake extension. Nah, CMake Tools by Microsoft ya, kita langsung udah terinstall ya di sini ya. Nih, tadi aku udah install. Pastikan ini yang dari Microsoft kalian install. Setelah kalian install, baru sekarang kita bisa pakai VS Code-nya untuk membuat project kita gitu. Oke, di sini sudah kita buat ya, udah kita download CMake yang Microsoft ya. CMake yang Microsoft, CMake Tools sudah diinstal. Nah, sekarang kita akan buka folder yaitu untuk membuat proyek kita ya. Ini dia. Aku guna beri nama foldernya CMake dan AI.
Kita buka, kita tunggu dulu. Oke, di sini sudah ada ya. Kita sudah masuk ke bagian dictionary. Langsung aja di sini kita bakal bikin projectnya. Kita akan pakai shortcut Ctrl Shift P untuk membuka all command. Nah, bakal cari di sini CMake ya. Kita pilih Quick Start di sini. Nah, enter a name for new project. Kita akan beri nama projectnya kalkulator ya. Kita klik enter. Nah, ini dia C++. Karena kita bakal pakai bahasa C ya. Kita klik di sini. Lalu kita pilih yang executable. Oke. Di sini kita akan memakai C test dan juga C pack. Jadi kita akan install semuanya ya. Maksudnya checklist semuanya. Klik OK. Nah, di sini sudah dibuat ya. Sini sudah ada terbuat file cmakelist.txt. Lalu kita akan tambahkan preset. Kita klik preset. Nah, kita akan membuat dari compiler. Jadi kita pilih create from compiler. Di sini aku udah install GCC 15.2.0. Nah, kita langsung pakai compiler yang ini ya. Mungkin compiler kan sedikit berbeda, tapi nggak apa-apa. Pilih yang GCC. Lalu kita press enter. Ini dia. Dia masih konfigurasi dan build ya sambil kita tunggu. Di sini ada terbuat file cmake presets JSON ya. Dan juga di bagian checkout di sini ada file cmake dan cmake files. Nah, nantinya kita akan prompting untuk membuat program di bagian main CPP terlebih dahulu ya. Di sini kita tunggu dulu sampai selesai building. Oke, udah aman ya, sudah terkonfigurasi. Nah, langsung aja sebelum kita coba prompting, kita bakal tes dulu ya, apakah dia berjalan atau enggak. Nah, di sini udah ada, udah tertulis, langsung kita klik build di kiri bawah. Kita klik build. Aduh, yang ini kita klik build. Kita tunggu dulu. Oke, build finish with exit code 0. Udah aman ya, kita akan klik play di sebelah kiri bawah ya. Kita klik. Kita tunggu. Harusnya outputnya hello from calculator. Nah, ini dia hello from calculator, berarti ini sudah aman. Selanjutnya tinggal kita masukin promptingnya aja yang tadi sudah aku buat. Kalian tinggal copy paste lalu ke sini ya. Paste di sini. Cek sound. Bentar. Oke, aku sudah copy promptingnya. Langsung aja kita masukin ke sini. Udah aku pilih ini sebagai agent ya. Lalu AI-nya aku pilih yang Claude 4.5 sini. Langsung aja kita masukin Ctrl V. Oke, langsung kita kirim. Kita biarkan AI-nya bekerja.
setelah melalui berbagai macam error, banyak sekali error dan a little bit crash out. Nah, akhirnya aku membuat prompt, menyederhanakan promptnya, sangat-sangat sederhana jadi kayak begini. Nanti ini promptnya akan aku tambahkan di deskripsi atau enggak di link Google Drive. Kalian bisa tinggal copy paste. Nah, setelah itu setelah copy paste kalian tinggal chat keep allow sampai akhirnya dia berhenti. Kalau kita diberi pilihan untuk lanjut iterasi atau enggak. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini programnya ada dibagi jadi beberapa file. Ada file untuk build, ada file untuk out, ada source ya. Itu kalau terus pp dan calculator.h. Ada cara kerja kalkulatornya ini, penjelasannya lumayan panjang. Kalian kalau mau baca, boleh nanti ku sertakan filenya akan ku upload ke GitHub dan juga di Google Drive-nya. Kalian bisa cek. Ini ada banyak lah pokoknya lah. Nah, gitu. Nah, sekarang kita akan coba run ini aplikasinya ya. Nanti seharusnya dia bakal muncul pop-up GUI bukan melalui terminal tapi beneran aplikasi ya. Jadi ini aku pencet run dulu. Runnya yang di bawah sini ya teman-teman ya. Klik yang di kiri bawah. Klik. Lalu kita tunggu. Nah ini dia ya. Oke. 77 kali 3 sama dengan 231. Square rootnya akarnya berarti 231 segini. Kita hapus lagi misal 81 terus kita akarkan 9 gitu. Atau kita ubah lagi 6 pangkat 2. Ini maksudnya pangkat 2 ya, ada 36. Misal 8 lalu ini. Nah 8 1/8. Nah baru tadi dapat 0,125. Bisa juga ini dijadiin persen atau dibagi 100 jadi seperti itu. Ini back artinya backspace, jadi misalnya kita klik kayak gini nih, bikin angka gini tapi kita salah input angka, kita bisa mencet back, nanti angka terakhir dihapus gitu. Nah, 3 tambah 3 6 kali 9 54 bagi 2 27 kurang 44 negatif 17. Oke, jadi udah aman ya, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk aplikasinya harusnya ini tersimpan di file folder kalian ya. Aku tadi buat di CMake. Seperti yang kalian lihat, sini sudah aku buka file di ini ya, folder ya. File tadi folder ini nih di CMake. Nah, di sini untuk ngecek apakah aplikasi beneran jadi atau enggak, kalian klik di build. Untuk punya aku tersimpan di build, lalu di sini ada nih aplikasinya ya. Di aplikasinya langsung kita klik aja. Nah, ini dia. Langsung terbuka ya tadi ya. Terbuka tuh, langsung bisa nih aplikasinya di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kurang lebih begini cara pembuatannya. Ya, sini emang promptingnya itu gampang-gampang, susah-susah gampang. Jadi harus diperbaiki terus lah promptingannya. Kalau bisa promptingnya tuh yang simple tapi jelas supaya dia AI-nya tuh gak salah iterasi. Jadi biar gampang lah, kalian gak perlu coba-coba prompting terus sampai berhasil. Ini juga tadi sempat ada error ya, problems di sini muncul problems 53 problems kalau nggak salah tadi itu. Tapi setelah dicoba-coba ternyata aman, kira bisa muncul aplikasinya ya teman-teman ya. Iya kurang lebih caranya seperti itu. Memang untuk bikin aplikasi hanya dengan prompt AI itu agak susah, maka dari itu kalian harus betul-betul mempelajari bahasa pemrograman yang memang kalian akan pakai dalam membuat aplikasi supaya kalian paham gitu loh penulisan programnya seperti apa sehingga AI di sini hanya kalian gunakan untuk istilahnya menyempurnakan lah itu memperbagus lagi uh, program yang kalian buat. Namun program utama tetap harus kalian pahami betul-betul ketika kalian ingin membuat satu aplikasi. Nah, jadi video kali ini kurang lebih seperti ini. Kucukupkan sampai ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.